Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi, masuk ke pembahasan pengantar Sosiologi Ekonomi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang berarti socius, yang dipahami sebagai kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan atau diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte. Sosiologi erat kaitannya dengan apa yang disebut masyarakat, yang merupakan kelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sejarah istilah sosiologi dimulai tahun 1842, yang mana sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis bernama Auguste Comte, kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Tahun 1876 di Inggris, Herbert Spencer mempublikasikan sosiologi dan memperkenalkan pendekatan analogi organik. Sementara Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis yang menganggap konflik antar kelas sosial menjadi intisari perubahan dan perkembangan masyarakat. Tadi Emily Durkheim, ilmuwan sosial Prancis, berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. Dan Max Weber memperkenalkan pendekatan Verstehen atau pemahaman yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia. Pokok bahasan sosiologi ada fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Yang kedua, tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang ketiga, khayalan sosiologis sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Serta yang terakhir, realitas sosial merupakan pengungkapan tabir yang menjadi satu realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif. Sosiologi merupakan bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, di mana sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama empiris, yaitu berdasarkan pada observasi dan akal sehat. Teoritis, yang selalu menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Kumulatif disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori yang lama. Non-etis, yaitu pembahasan satu masalah tidak mempersoalkan baik dan buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan menjelaskan masalah tersebut secara dalam. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dipahami sosiologi sebagai ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti, karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi termasuk disiplin ilmu kategori, bukan merupakan disiplin ilmu normatif, karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, pure science,
dan dalam perkembangannya sosiologi menjadi ilmu pengetahuan terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Artinya yang bisa menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa itu sendiri. Yang keempat, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum. Artinya, sosiologi mempunyai gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antar manusia. Kegunaan sosiologi dalam masyarakat untuk pembangunan, dan juga berguna memberi data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang ketiga, untuk penelitian dan juga kita pahami tanpa penelitian dan penyelidikan sosiologis tidak akan memperoleh perencanaan sosial yang efektif ataupun pemecahan masalah-masalah sosial yang baik. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek, yaitu objek material, formal, budaya, dan objek agama. Ruang lingkup sosiologi, kajian sosiologi. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Yang ketiga, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha, kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Perkembangan sosiologi dari abad ke abad, di mana perkembangan yang kita akan bahas pada abad pencerahan. Banyak ilmuwan besar pada zaman dahulu seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang beranggapan bahwa manusia terbentuk begitu saja. Pendapat ini kemudian ditegaskan lagi oleh pemikir abad pertengahan yaitu Agustinus, Ibnu Sina, Thomas Aquinas. Mereka berpendapat sebagai makhluk hidup yang fana manusia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang terjadi dengan masyarakatnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada abad pencerahan sekitar abad 17 turut berpengaruh pada pandangan dan perubahan masyarakat. Pada ahli di zaman itu, para ahli zaman itu berpendapat bahwa pandangan mengenai perubahan masyarakat harus berpedoman pada akal budi manusia. Pengaruh perubahan yang terjadi pada abad pencerahan dengan cepat struktur masyarakat lama berganti dengan struktur masyarakat yang lebih baru. Hal ini terlihat pada kondisi revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis, di mana gejolak-gejolak yang diakibatkan oleh ketiga revolusi ini terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Para ilmuwan tergugah, mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat. Gejolak abad revolusi, perubahan yang terjadi akibat revolusi benar-benar mencengangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun menjadi rusak. Bangsawan dan kaum rohaniawan yang mulai bergelimang harta dan kekuasaan disetarakan haknya dengan rakyat jelata. Raja yang semula berkuasa penuh kini harus memimpin berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Banyak kerajaan-kerajaan besar di Eropa yang jatuh dan terpecah. Perubahan drastis terjadi semasa abad revolusi. Pertama, perubahan masyarakat bukan merupakan nasib yang harus diterima begitu saja, melainkan dapat diketahui penyebab dan akibatnya. Yang kedua, harus dicari metode ilmiah yang jelas agar dapat menjadi alat bantu untuk menjelaskan perubahan dan dalam masyarakat dengan bukti-bukti yang kuat serta masuk akal. Yang ketiga, dengan metode ilmiah yang tepat, penelitian berulang, penjelasan yang teliti, dan perumusan teori berdasarkan pembuktian perubahan masyarakat dapat diantisipasi sebelum terjadinya krisis sosial yang lebih parah. Kelahiran sosiologi modern pada permulaan abad ke-20 gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala ini berakibat pada pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, tetapi juga bertambahnya kriminalitas
yang merupakan konsekuensi gejolak sosial terhadap perubahan masyarakat yang tidak dapat terelakkan. Perubahan masyarakat ini menggugah para ilmuwan sosial yang berpikir keras untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru. Pendekatan sosial modern lebih cenderung secara mikro atau biasa disebut pendekatan empiris. Artinya perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial demi fakta sosial yang muncul. Terima kasih pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.